Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Malik, biasa dipanggil Kiki. Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Fakultas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pengolahan limbah cair tahu menggunakan metode trickling filter dengan media biobal. Oke, untuk latar belakang. Mengapa tahu? Kita tahu industri yang tahu adalah salah satu tulang punggung UMKM kita dengan lebih dari 84.000 unit usaha di Indonesia. Namun sayangnya mayoritas belum memiliki pengolahan limbah yang memadai, sehingga limbah cair tahu mengandung senyawa organik yang sangat tinggi. Jika langsung dibuang ke sungai tanpa diolah, oksigen di air akan habis. Pertama-tama akan memicu bau busuk, membuat air menjadi hitam, dan membuat ikan-ikan di sana itu, studi kasusnya saya ambil dari industri tahu di desa Sukaramai, Banda Aceh. Oke, permasalahan dan solusi. Mari kita lihat angka real di lapangan. Air limbah mentah di lokasi studi ini sangat buruk. Tergolong sangat buruk. Angka COD mencapai 1.400 mg per liter, padahal batas amannya hanya 300 mg per liter. TSS atau zat padat tersuspensinya mencapai 756 mg per liter dari standar 200 mg per liter. Terlebih lagi airnya sangat asam dengan pH hanya 3,7. Kondisi asam ekstrim seperti ini bisa merusak seluruh ekosistem air. Oke, solusi teknologinya itu menerapkan sistem trickling filter menggunakan media global. Alasannya adalah efisiensi dalam menaruhan zat organik, operasionalnya murah, perawatannya mudah, dan sangat cocok untuk industri skala kecil atau rumah tangga. Untuk tujuan penelitian itu tujuan utamanya penelitian ini adalah untuk menguji seberapa efektif reaktor ini dalam menurunkan COD dan TSS, menetralisirkan keasaman pH, serta melihat pengaruh variasi jumlah biobal 50, 100, dan 150, dan waktu kontak hingga 168 jam terhadap kualitas akhir air di limbah. Next. Untuk metodologi penelitian skala lab ini dilakukan di laboratorium teknik lingkungan ITATS. Reaktor yang digunakan berukuran diameter 24 cm dan tinggi 23 cm. Prosesnya dimulai dari seeding, menumbuhkan biofilm bakteri pada biobal, lalu dilanjutkan dengan pengalihan limbah, running, dan pengembalian sampel berkala dari jam ke-8 hingga ke-168. Seperti yang di gambar berikut, teknik filter untuk penelitian skala laboratoriumnya. Setelah biofilm tumbuh, maka dilanjutkan dengan mengalirkan air limbah catering pada permukaan media trickling filter, seperti yang saya jelaskan tadi, sampai 168 jam dengan parameter analisis BOD5 dan COD sehingga dapat ketemu. Keajaiban mikroba biofilm. Bagaimana limbah ini bersih? Kuncinya ada pada mikroorganisme. Setelah masa inkubasi, biobal diselimuti lendir tepat yang penuh dengan bakteri pengurai berdasarkan uji lab. Kerapatannya mencapai 6,2 dikali 10⁵ CFU mg liter. Bakteri-bakteri ini yang menambahkan senyawa organik di dalam limbah tahu, menjadikannya makanan mereka, sehingga air keluar dalam kondisi jauh lebih bersih. Untuk hasilnya sangat luar biasa. Dengan menggunakan 150 biobal selama 168 jam, kadar COD yang awalnya 1.400 mg per liter turun drastis sebesar 78,79%, menjadi hanya 297 mg per liter, masuk di bawah baku mutu. Begitu pula TSS turun 75,93% dari 756 mg per liter menjadi 182 mg per liter. Air yang tadinya keruh pekat sekarang pun berubah menjadi jauh lebih jernih. Selain menurunkan zat berbahaya,
Aktivitas mikroba pada biofilm ini berhasil menaikkan nilai pH dari yang tadinya sangat asam 3,7 secara stabil merangkak naik hingga mencapai angka 8,3. Angka ini sudah sangat aman dan masuk dalam rentang buku mutu lingkungan. Teman-teman, berdasarkan yang saya jelaskan, termasuk di PPT berikut, selain menyaring polutan fisik dan organik, reaktor filter ini sukses menetralisasikan tingkat keasaman limbah. Nilai pH limbah yang awalnya sangat asam ini 3,7 ini berhasil dinaikkan secara konstan hingga mencapai 8,3 akibat aktivitas mikroorganisme pada lapisan biofilm. Melalui efisiensi penurunannya, seluruh hasil akhir parameter uji dinyatakan memenuhi standar baku mutu lingkungan menurut Permen LHK nomor 5 tahun 2014 sehingga aman dilepaskan ke perairan. Untuk kesimpulannya teman-teman, metode ini terbukti efektif. Semua parameter akhir pengujian telah memenuhi standar baku mutu menurut Permen LHK No 5 tahun 2014. Ini membuktikan bahwa solusi murah meriah seperti liquid filter biobal sangat layak diterapkan secara massal pada industri tahu rumahan. Pengolahan limbah dari catering menggunakan liquid filter dengan media batu apung memiliki efisiensi lebih tinggi daripada liquid filter dengan media biobal, yaitu sebesar 82,1% untuk BOD5 dan 89,8% untuk COD. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk linknya mungkin saya udah cantumkan di bagian depan atau nanti saya buat lagi di bawah di kolom komentar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.